Shalom, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Siapa yang sudah mengerti permainan kuno ini? Dua buah busur, dan manakah di antara busur ini yang terbesar atau terpanjang? Ya, ayo, yang bagi yang belum mengenal, kita sama-sama menebak ya. Ini ada busur berwarna kuning dan busur yang berwarna merah. Kalau saya dekatkan begini, busur yang lebih panjang adalah yang mana? Yang kuning atau yang merah? Yang lebih panjang adalah yang merah ya. Jelas ya seperti ini ya. Oke, sekarang kalau kita sulap ya. Saya balik sekarang seperti ini. Tadi yang merah yang lebih panjang ya. Sekarang saya tanya lagi, busur yang mana yang lebih panjang atau lebih besar? Ternyata yang kuning. Padahal tadi yang merah. Sekarang kok yang kuning ya. Kalau kita rubah lagi jadi begini, jadi lagi yang merah yang lebih panjang. Nah, mungkin beberapa di antara kita sekarang sudah mulai ingat. Dulu waktu kita masih SD atau SMP pernah diajarkan permainan semacam ini, yaitu optical illusion, ilusi mata. Dimana kita dulu pernah bikin ini ya dari karton atau apa ya. Ternyata rahasianya sederhana. Kedua busur ini tidak lain tidak bukan sama besarnya, sama ukurannya dia loh. Sama ya, seperti ini ya. Sama, identical sekali ya, sama persis kedua busur ini. Cuma kalau kita taruh yang merah di bawah, yang kuning di atas seperti ini, maka jelas kelihatan yang merah lebih panjang. Sebaliknya kalau kita balik seperti ini, yang kuning yang bawah lebih panjang. Teman-teman bisa bikin ini sendiri di rumah ya, bikin busur ukurannya terserah, yang satu diberi warna yang berbeda dengan yang lain. Kalau kita tumpuk seperti ini, maka yang bawah akan selalu kelihatan lebih besar ya. Padahal rahasianya sederhana, kedua busur ini adalah sama besarnya atau sama panjangnya ya, seperti ini. Sekarang kalau soal perdebatan mana yang lebih besar atau apa, kita ingat zamannya dulu 2000 tahun yang lalu pun, zamannya Tuhan Yesus ya, waktu itu sudah terjadi sebuah perdebatan atau pertengkaran ya di antara para muridnya. Kalau kita lihat pada firman Tuhan di Lukas 22 mengatakan di ayat yang ke-24 ya, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Nah, ini sebetulnya adalah persepsi secara manusiawi. Siapa sih yang dianggap terbesar di antara kita semua ya? Tapi kalau secara duniawi, secara manusiawi, biasanya yang terbesar adalah yang mungkin lebih punya kekuasaan, power dan sebagainya. Itu adalah secara duniawi. Tetapi kita lihat jawaban Tuhan Yesus terhadap pertanyaan siapakah yang lebih besar, siapa yang terbesar di antara para murid Tuhan Yesus waktu itu. Tuhan Yesus menjawab dengan cara yang mengagumkan, yaitu tidak disangka-sangka. Pada ayat yang ke-26 dan 27 ya, Tuhan Yesus mengatakan demikian. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Ya. Lalu pada ayat yang ke-27 juga dikatakan, sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Di sini ditegaskan dengan jelas oleh guru kita, yaitu Tuhan Yesus. Barang siapa yang ingin dianggap terbesar, itu makna dari Tuhan Yesus. Terbesar adalah yang menjadi pelayan, yang melayani sesamanya. Jadi kita sebagai anak-anaknya Tuhan, kita haruslah memiliki hati sebagai hamba, hati yang mau melayani sesama kita. Dengan itu, maka itulah yang dimaksud Tuhan sebagai yang terbesar di antara kita, yaitu sesungguhnya adalah yang menjadi pelayan bagi kita sesamanya ya. Oke, sekarang kalau kembali lagi tadi permainan ini semua sudah tahu ya rahasianya. Jadi dua busur ini sebetulnya sama ya. Kalau diginikan tadi
yang merah seolah-olah lebih kecil daripada yang kuning, betul ya. Tapi kalau kita sulap ya, perhatikan, ternyata yang merah lebih kecil ternyata memang daripada yang kuning. Kalau ini nanti rahasianya saya jelaskan ya di lain kesempatan. Selamat bermain sulap dan selamat memahami firman Tuhan juga.